Pasca Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, diprediksi akan berdampak pada penurunan elektabilitas pasangan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Kepemiluan IAIN Metro yakni Ahmad Syarifuddin mengatakan terkait putusan MK tersebut diprediksi akan menurunkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meskipun, saat ini elektabilitas pasangan ini masih cukup tinggi. Menurutnya, akan terjadi perbedaan respon di tengah masyarakat menanggapi putusan MK tersebut, baik yang merespon secara positif maupun negatif. Sementara pengamat politik FISIP Universitas Lampung yakni Robi Cahyadi Kurniawan mengatakan bahwa secara tidak langsung putusan MK tersebut akan mempengaruhi elektabilitas dari ketiga pasangan Capres-Cawapres. Pasalnya putusan MK memberhentikan Ketua MK yakni Anwar Usman dari jabatannya, bisa menjadi senjata politik bagi pasangan Capres-Cawapres di luar Prabowo Gibran untuk mengambil keuntungan. Sementara pengamat hukum Universitas Bandar Lampung yakni Rifandi Ritonga mengatakan terkait siapa yang diuntungkan dan dirugikan atas putusan MK, tergantung dari strategi dan kemampuan partai pengusung memanfaatkan situasi. Hal itu dikarenakan tergantung dari bagaimana mesin partai pengusung masing-masing mengelola isu putusan MK tersebut. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Universitas Lampung yakni M. Iwan Satriawan mengatakan bahwa 56% pemilih di Indonesia adalah kaum milenial. Sehingga, putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK bisa berpotensi berdampak pada elektabilitas Cawapres Gibran. Putusan MK tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Anwar Usman akibat memaksakan diri masuk dalam perkara tersebut. Meskipun sejatinya perkara ini tidak akan seramai saat ini, jika Gibran tidak masuk dalam bursa Cawapres. Sebelumnya diberitakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat saat memutuskan perkara terkait syarat batas minimum usia Capres-Cawapres. Dan menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Putusan MK tersebut dibacakan oleh Ketua MK yakni Jimli Asyidiki di ruang sidang Gedung MK di Jakarta pada Selasa 7 November 2023. Untuk diketahui bahwa poin 1 hakim terlapor yakni Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Poin 2, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dan poin 3, memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru. MK juga memberi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi menyidangkan perkara pemilu. Sidang tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MK Jimli Asyidiki serta anggota Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, Perekat Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society, Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BM Unusia, Alam Syah Hanafiah, serta Padi. Dari Bandar Lampung Tim Liputan Kupas TV melaporkan.